Kembali lagi di Boso Podcast bersama saya Mas Fu. Dan saya Mas Bor. Dan saya Mas Wait. Gimana nih kabarnya teman-teman nih? Kita udah lama nggak jam terbang podcast kita berkurang. Kita ini Makin kacau, semakin makin wadaw. lebih kita kacau nih lebih karena nggak ada bahasan lagi sih. udah Iya. udah habis dan udah nggak tahu lagi mau apa yang dibahas dan Di sisi lain Dibilang pendengar sibuk, juga ya nggak juga banget. iya maksudnya kayak apa ya, semangatnya tuh udah mulai memudar lah karena udah yang mau apa ya, nggak menghasilkan juga, enggak yang nonton juga dikit. Ya. Sakit Tapi kita- hati. Tapi di sini kita juga belajar sih, impersonate lah ibaratnya ya. Benar-benar. Kita belajar juga. biar besok kalau misalnya kita ada kerja, jadi kita ibaratnya belajar ngomong lah ya. Iya, belajar ngomong. Nah, Dan kita ngomongin ini- soal ngomong, kayaknya yang jago ngomong bisa jadi juga jago bohong lah ya. Nah, ngomongin soal bohong gimana Mas Bu? Jadi kan di saat ini ya, khususnya di era digital yang udah modern, itu kan namanya bohong atau sesuatu hoax itu kan sudah tersebar di mana-mana. Bohong itu kalau secara tindakan kan juga namanya penipuan loh. Jadi di era saat ini tuh lagi booming banget kayak ya kejahatan itu tadi di masyarakat, yaitu kalau nggak bohong, menyebar Hoax. fitnah atau hoax dan juga penipuan kayak gitu. Tapi Kacau sih memang. banyak warga-warga tuh yang emang apa ya, ibaratnya masyarakat tuh yang gampang ke percaya gitu loh. Nah, Belum ada juga yang baper. belum ada sumber pastinya, tapi mereka kayak udah wah langsung nyalain orang yang itu, padahal juga belum tentu Ya. Apalagi benar. kalau kita lihat di Instagram mungkin ya berita-berita meskipun tidak terdengar apa ya, kredibilitasnya Iya, tidak kurang bisa diacungi jempol, tapi lihat komentarnya di Instagram itu kacau-kacau Ya, sih. netizen ini kayak gampang baper sekali sih netizen Iya. kita nih. Gampang terhasut lah ya. Padahal kalau kita mau baca informasi itu nggak bisa lah dari satu sisi kan, harus dari dua sisi gitu loh. Yang Dan pasti orang-orang- iya. Iya. Yang pasti sih harus pastiin ini tuh berita bener apa enggak. Kalian harus nyari sumber-sumber yang lain juga, jangan satu sumber lagi, tadi balik lagi. Jangan cuma satu sumber kalian percaya, tapi ya harus nyari-nyari ke sumber lain. Ini berita bener enggak, hoax atau enggak. Nah, di sisi lain adalah orang Indonesia itu tipikal orang yang malas baca gitu loh. Literasi Nah, kurang, betul. literasi kurang. Literasinya kurang, malas baca. Dan termasuk saya pun juga gitu. Dulu itu Akui kita bertiga ini Iya. bukan orang yang rajin membaca lah ya. Kadang-kadang kita Iya. cuma baca judulnya doang sih, makanya gampang kemakan sama hoax gitu. ya Nggak baca isi beritanya. Kenapa ya itu ya? Kenapa? Apa emang apa ya, semua platform berita tuh kayak judulnya tuh dilebay-lebayin, dan karena mereka tahu juga netizen itu literasinya kurang ibaratnya ya. Kita bukan nyalain, ini opini kita. Apakah emang biar ke trigger gitu loh netizen sama berita-berita itu ya? di sisi lain kan kalau misal berita yang kontroversial ya kan. Apa bisa dulu? Kontroversial apa? Kontroversial. Nah, itu kan bisa mendatangkan sebuah uang karena pasokan iklan ke media itu. Jadi ketika dia membuat sebuah judul yang itu sebenarnya kalau nggak bisa fitnah atau clickbait, nah banyak yang baca. Nah, iklan itu naruh di situ. Iya sih. Kalau settingan kayak misalnya artis ini berantem sama artis ini, settingan itu tuh termasuk pembawaan publik atau apa ya? Enggak ya? Bisa aja. Bisa. Cuman menurutku itu lebih ke bodoh aja yang nonton. Tapi banyak Nonton gitu doang ya. Tapi banyak yang percaya awalnya. Di sisi lain karena entertain juga kan, pamor dia kan ibaratnya ya. Mencari traffic gitu. Iya, mencari traffic lah. Betul. Di saat ini kan memang kalau nggak apa ya, hidup ibaratnya kalau nggak ada yang ditebar itu kayak nggak enak gitu loh. Ya, apalagi kalau lagi pandemi ini kan ya orang juga waktu luangnya juga semakin banyak. Ya semakin kemungkinan
buat hal-hal yang palsu-palsu itu semakin banyak lah ya. Dan Nah. orang pun juga makin percaya. Ya, di sisi lain masih ada hubungannya pandemi. Ketika pandemi ini kan orang kan aktivitasnya kan lebih kayak mengurung kan, karena memang seruan pemerintah. Nah, jadi kan orang misal anak-anak muda yang ibaratnya yang mungkin nganggur atau apa kan lebih gadget, bermain gadget HP-nya kan juga lebih sering kayak gitu loh. Aktivitas main HP-nya kan juga lebih sering gitu. Iyalah pastilah, karena emang gak ada lagi yang dikerjain, apalagi yang mau dikerjain selain mereka. Kayak kita ini aja lah ibaratnya. Udah terlalu menganggur lama, kuliah juga lama juga masuknya. Berasanya lama gak sih kalian liburan ini? Lama sih. Enggak. Lama. Harusnya emang sebentar, harusnya lama kayak gini. Harusnya memang segini sih. Enggak, soalnya kita berasanya dari tengah semester udah di rumah, Pak. Betul, iya sih. Nah, itu kan ya ampun, kayak kita nih kayak kuliah apa enggak gitu. Kuliah rumah. Homeschooling. Nah, itu. Tapi gak enak banget sih, aku kangen kampus sih. Nah, kembali ke topik yang tadi ya, masalah penipuan yang udah tersebar di era saat ini. Pendapat kalian gimana tuh tentang ya berita-berita penipuan, cara menyebarkan fitnah atau hoax, terus dan lain-lainnya lah. Kalau menurutku sih ya netizen lebih pinter-pinter lah mencari sumber berita. Karena kalau satu portal berita doang tuh belum tentu juga itu bener. Bisa jadi itu bener, tapi bisa jadi itu enggak. Balik lagi, kalian harus nyari sumber berita-berita yang lain biar dibandingin, ini berita bener enggak, ini berita udah valid enggak atau belum. Takutnya kan cuman kayak mereka manfaatin momen, misalnya ada sesuatu yang lagi viral langsung diberitain. Nah, kalau dari aku nih, kalau aku sih intinya gini sih, kita harus mulai mencoba untuk membudayakan sering-sering membaca lah. Paling enggak setiap hari kita kalau aku pribadi sih biasanya targetin nih, meskipun aku orangnya juga lumayan susah untuk baca berita, jadi aku targetin nih paling enggak satu hari baca 3 berita lah, supaya aku bisa ngerti kehidupan di luar tuh bagaimana. Gila. Apalagi kalau di rumahku kan nggak ada TV nih, nggak pernah baca berita. Emang nggak pernah ada TV? Nggak pernah ada TV? Nggak ada TV ya? Nggak ada TV? Nggak ada. Sumpah, masa nggak ada TV? Bro. Masa nggak ada TV sama sekali? Itu punya motor masa nggak ada TV? Iya. Bro. Yang bener lah, nggak bercanda kan? Iya, TV cuma buat main PS doang. Kenapa nggak pakai TV, Cuk? TV kayak ngerasa nggak penting gitu loh TV. Sekarang sudah digital, bro. YouTube lebih dari TV. Nah, ada YouTube, ada kanal berita, aplikasi, ada website. Berarti Anda tidak melihat net ya? TV-TV yang... Enggak. Berarti Anda tidak tahu yang namanya azab ya berarti ya? Iya. Azab Indosiar nggak tahu ya Anda. Anjir, sampai nggak ada TV cuy. Maksudnya nggak ada konten sama sekali. Nggak ada, cuman wifi doang. Jadi berarti kalau kita main ke rumah Mas Bor nih nggak bisa nonton TV? Ya TV ada, cuman buat main PS doang. Iya, maksudnya TV kayak channel TV kayak kalau ke rumahnya Mas Pur kita main PS. Nggak kayak TV channel RCTI atau yang lain nggak ada? Nggak ada. Ya nanti kalau kalian ke rumahku bisa lah bawa antena lah. Gila cuy, betah ya? Betah ya, berarti ya. Aku masih meskipun udah digital ya, tapi menurutku TV tetap butuh lah maksudnya. Iya, karena nggak semuanya yang ada di TV itu ada di YouTube. Ada di YouTube juga nggak. Kan beberapa ada juga nggak ada, walaupun kita ibaratnya kalau kita nonton di YouTube berarti kayak udah ulangannya gitu loh, nggak live kan. Kalau di TV kan kadang-kadang live. Ya. Nah, itu sih. Ya, seperti kayak ya gini sih, aku juga sudah bertahun-tahun sih nggak pernah masang TV juga. Maksudnya nggak menonton channel. Dulu pun aku sekitar mungkin 3 tahun yang lalu lah, aku punya TV pun ya nggak pernah aku tonton. Paling cuman aku tonton cuman satu channel doang, itu History Channel doang, channel TV luar bahkan. Wah, aku nggak pernah. Kalau nggak HBO, nonton film. TV ku
TV ku sama Mas Fo kayaknya sama, RCTI, Indosiar, kagak ada gitu-gitu ya. Lokal ya, kita Lokal. Aku pakai antena Lokal. biasa, Pak. Ya gimana lagi, sudah nggak menarik tontonan yang lokal-lokalan. Ini kan udah menurut Kecuali net ya, mungkin aku Iya, kalau net. net masih sering suka nonton di Instagram, net di masih YouTube. mending lah. Net karena net apa ya? Televisi masa kini. Nah, ada Tonight Show, ada malam-malam. Halo Gitu Pak sih. Menteri Pamungkas Wistutama. Sekarang siapa sih CEO-nya net? Bukannya Pak Menteri Wistutama lagi ya? udah enggak. Aduh. Udah enggak. Sudah nggak? Pak Menteri. Net lovers. Bisa nih buat pendengar Sobat Net TV yang mau sponsori mau sponsori podcast kita bisa nih. Bisa. Tinggal siapa email. tahu Apa jadi podcast kita dibeli sama net gitu dimasukin TV kan keren. boleh. Boleh. Email Saya email yakin email tetap email ada lebih di bawah. baik. Email ada di bawah. Ya, Kalau Mas Fo gimana nih? Tadi kan Nah, udah Mas Mas Boga. Bor. Kalau aku karena menyikapi kayak penipuan itu kan banyak ya, penipuan secara berita, secara verbal itu kan kayak hoax, atau penipuan secara action itu kayak nipu-nipu barang gitu kan. Jadi lambat laun itu orang kan juga di posisi lagi pandemi gini kan, uang kan lagi seret-seretnya tuh. Nah, Seret banget. kadang gitu itu dimanfaatkan orang-orang yang nggak baik, digunakan ya kayak itu, kayak memberikan berita hoax, terus penipuan sana sini. Ya itu karena demi uang juga kan, karena emang kita hidup lagi di zaman yang susah karena corona ini kan, ekonomi juga lagi merusut kan. Nih anak-anak kita besok nanya nih. Apa enak nggak? Kan misalnya anak-anak kita nih ceritanya pengen libur nih. Ya aduh nak bapak dulu libur sampai berbulan-bulan bosen di rumah. Iya, bapak dulu di rumah aja, kalau refreshingnya paling kalau nggak IG-an TikTok kan. Iya nak aduh nak itu udah parah nak, jangan libur nak, nggak enak sumpah. Emang sehari 2 hari enak, seminggu lah ya enak ya. Iya. Setelah Ya, seminggu awal. seminggu awal enak, itu enak. setelah berbulan-bulan hampir setahun, belum setahun sih ya. Bosok lama-lama bosok. Jatuhnya dari akhir tahun gak sih kita? Enggak, awal bulan Maret kalau nggak salah. Itu kasus pertama di bulan. Indonesia kan. Enggak, Ya. kasus Indonesianya itu Januari Februari. Enggak, Maret. Kita tuh Bukannya sempat kuliah berapa minggu dulu pak? Berapa Iya, minggu? Februari awal itu udah masuk Indonesia, cuma Maret itu gembar-gembarnya karena emang proses penyebarannya cepat, jadi semua aktivitas yang berkerumun dihentikan, diganti lah hitungannya. Tapi virusnya dari 2019 loh. Iya, virusnya itu Dari bulan berapa 2019? Desember kalau nggak salah, November Desember. Anjir berarti Katanya sih gitu. Singapura kan gede dulu pak. Berarti pas tahun baru kan aku kan ke Singapura udah ada berarti ya virusnya. Udah ada lah. Anjir. Wah, gimana dong? Itu Wah. tapi itu masih rame loh pak, sumpah. Masih kayak santuy gitu loh. Karena emang virusnya kan kita masih nggak tahu apa Nggak. maksudnya Aku pikir aktivitas virusnya gimana kan. Aku pikir sih kayak flu babi atau flu burung kan nggak separah pandemi, nggak dijadiin pandemi kan. Nggak menyebar seluruh dunia lah ya. Iya, ini tiba-tiba seluruh dunia bos. Aku tuh tahu ini dijadiin pandemi malah gara-gara basket NBA stop, langsung kampus kita ikut stop semua, seluruh pekerjaan di dunia tuh kayak tiba-tiba ceklok berhenti semua, kayak di turn off semua anjir. Iya. Tapi kalau nggak gerak ekonomi juga. Iya, Mandek. Malaysia, Singapura katanya resesi. Korea Selatan udah ekonominya hancur. Tapi Indonesia ini termasuk apa ya? Karena mereka lockdown ya. Kalau Indonesia kan nggak semi lockdown lah ibaratnya, karena kita masih ada aktivitas beberapa kan. PSBB lah. Iya, tapi dulu pas 1 orang terpapar ya beritanya, korban pertama corona, orang-orang panik buying semua. Woi, karantina di rumah semua. Sekarang 100.000. Sepeda ontelan. Iya, sepeda ontelan. Orang-orang keluar. Padahal 100.000 loh, udah cepet bos. Dapat apa itu kalau di YouTube itu maksudnya? Silver play button. Indonesia udah dapat silver play button. Selamat Indonesia. Selamat 100.000.
Aduh. Bukan sesuatu yang banggain sih. Kacau sih. Udah, kita balik lagi ke topik deh. Topik. Kalian Nah, kan tadi kita semua ya sudah kasih komentar lah. Nah, tapi ngomongin tadi kan soal pembohongan lah. Apalagi di saat sekarang kan ya orang juga saling apa ya, punya kebutuhannya masing-masing lah. Dan bisa jadi kita juga akan melakukan kebohongan. Tapi kebohongan kan juga bukan hal baru dari kita. Nah, kalau dari kalian dulu nih, dulu pernah nggak sih pernah mengalami dibohongi atau membohongi seseorang? Mas Pur dulu lah, gantian. Karena dia aku udah duluan. Aku dulu ya. Oh, Mas Pur, Dulu oke. ya. Oke. Jadi ini dulu ketika aku SMA lah ya. Nah, aku dulu pernah ada tugas tuh, disuruh ngelukis lah. Nah, namanya juga anak SMA kan duitnya terbatas ya. Apalagi yang punya cat kan nggak semua orang. Pernah tuh aku punya lihat temanku, wah kayaknya punya nih. Aku coba nih orang tanya, bro boleh pinjem nggak? Ah nggak mau ngasih, nggak mau ngasih. Udah lah, besok aja. Memang ya mohon maaf orang ini agak keterbelakangan lah. Terus. Oh, Bukannya mau begini tapi ini memang faktanya waktu itu gitu. Aku nggak mau ngasih lah, aku nggak mau lah nggak. Aduh ini ribet banget sih. Akhirnya aku kan di saat yang sama pulangnya itu aku ketemu temanku yang lain, dia ngomong, bro, aku loh sekarang jago ngebobol lemari locker. Wah, jago. terus ketepaan tuh aku bilang, aku bisa minta tolong nggak ini? Iya tolong bobolin lemari ini. Aku Anjir. butuh catnya tuh. Ya udah tuh diambil catnya. Dibuka, dicongkel-congkel gitu bisa diambil. Aku pulang bawa cat air, terus aku ngelukis tuh ngerjain tugasnya. Kan itu hari Sabtu Minggu itu. Terus apa hari Jumat. Akhirnya Seninnya kan baru sekolah lagi. Terus pagi-paginya aku sama temanku sampai sekolah duluan, ngembaliin di lokernya itu. Terus si temanku yang punya cat ini akhirnya siangnya bilang ke aku, Mas Bor, katanya mau minjem cat, ini loh kamu pinjem lo aja. Terus aku bilang, oh nggak usah. Aku sudah selesai kok. Taunya? Terus dia bilang, dia tuh sempat nyadar kalau catnya hilang. Terus dia bilang ke temanku yang ngebobol ini, tadi aneh deh, lemariku tadi sempat catnya hilang, terus tiba-tiba kok catnya ada lagi. Terus dalam hati temanku yang bilang, lah yang ngambil aku dong. Anjir, itu lebih ke nyolong sih, Cu, bukan. Tapi nyolong dibalikin. Anjir gimana dah? Itu SMA. Makanya aku sebel banget. SMA itu sebel banget. Sudah punya cat nggak mau minjemin ya. Nggak Itu dipakai padahal. anaknya tapi kan katanya keterbelakangan, Pak. Mungkin dia nggak ngerti kali. Ya mungkin. Cuman ya udahlah. Dia sepertinya tidak merasa terugikan. Iyalah, orang dia juga tidak. Dia kalau mungkin dia mengerti ya, mungkin wah ini bubul siapa nih? Paling udah lapor ke guru kali ya, guru BK kali ya. Mungkin. Tahu ya ketepaan yang dia curhatin kalau barangnya ada yang hilang Orang tuh yang ngebobol. si temanku yang ngebobol malah. Anjir, itu kalau beneran dia ngerti aja lu. Anjir lah. Siapa nih? Mas Fu lanjut. Kalau aku masalah membohong, penipu itu, saya pernah membohongi para wanita. Wah, ini asik nih. Ini asik dibahas nih. Sepertinya bukan hal yang baru sih Itu sepertinya. sampai kalau Mas itu bukan dulu sih, itu sampai sekarang kayaknya masih kayak. Oh masih. Takboy gitu ya. Gimana? Coba ceritain salah satu, kayak penasaran aku kayak gimana sih? Anda membohonginya tuh kayak gimana? Pas itu sih apa namanya, ya kayak namanya cowok kan pasti pernah selingkuh lah, tapi nggak semuanya kan. Tuh. Nah habis itu aku tuh Emang kalau selingkuh aktivitasnya ngapain sih? Iya, kalau Kalau selingkuh tuh aktivitasnya ngapain? selingkuh aktivitasnya ya kita natap HP itu Ngewe dan jahe. natap HP itu balas chatnya itu harus cepat pertama, karena biar nggak kelihatan kalau kita itu lagi balas.
Berarti Cewek satu. berarti balas chat selingkuhannya tuh pas keluar sama cewek bener pacarnya. Pas lagi keluar sama pacarmu. Pas itu pernah gini loh. Jadi pas pacaran. Tegang ini. Habis itu kan itu kan deket sama temen kan. Sama temen SMA. Nah, sama temen SMA. Jadi ngobrol biasa. Terus lama kelamaan itu kayak dipikir-pikir juga enak juga nih anak itu. Enak juga anjir, Apanya? bahasanya enak juga anjir. Maksudnya Apanya yang enak? dideketin. Oh. Deket. Tuh. Jangan mikir aneh-aneh dong. Enggak, masalahnya bahasamu Siapa enak juga gitu loh. Iya, maksudnya oke lah. Nah, terus gak lama kemudian kan si dia ini kan aku udah kelihatan tuh kayak bapernya kan udah kok dengan PD-nya itu kok anak ini kayaknya udah baper lah. Bisa lah. Nah, pas itu lagi bosen sama pacar. Anjing Ya nggak udah bisa dong. bosen sama pacar. Ya udahlah, bingung juga bahasa apa. Dianya juga bosennya juga bingung. Chat sama si anak ini Enggak. inisial A. Tapi udah kenal sama si A ini. Siapanya? Kamu Ya sudah dong. udah wow. Loh, Udah. Masih Mas Pilih. Enggak, tapi Namanya sudah selingkuh udah kenal dong. enggak, kan ini awal mula selingkuh. Iya, udah kenal. Enggak, Kan terus- teman lama terus chat lagi gitu loh. Apa yang dibicarain pertama-tama tuh? Ya, Aku penasaran nih, anjir. basa-basi lah masalah aktivitas. Masa masalah tiba-tiba sekolah. enggak, maksudnya kan masa tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba langsung ngechat. Enggak, ya pas itu balas-balasan komen di story itu kan. Karena aku Wah, balas. itu mulai kode-kode lah ya. Balas-balas story ya. Anjir lah. Oke, tak lanjut ya. Tadi ada peristiwa. Nah, habis itu apa namanya? Dari story kan bales kan. Nah, dari situlah awal mula berkembangnya sebuah chat. Nah, jadi buat teman-teman perempuan kalau pacarnya coba lihat di DM, tapi biasanya bakal disembunyiin sih. Itu awal mula cowok bisa dekat dengan orang lain itu. Tapi ceweknya tuh kenal sama pacarmu juga? Belum kenal. Oh, kalau ceweknya kenal gimana ya? Kalau kenal pernah sih waktu itu ada yang kenal. Ceritain yang kenal dong ya, kenal ceweknya dong. Penasaran juga nih aku. Pernah sih ada kejadian tapi beda cerita. Itu Atau Mas Fit mau ngelakuin juga ini? waduh, Enggak lah. Cari referensi ini. Enggak lah anjing. Enggak itu lah. pernah sih dulu. Ya kan repot. Yaudah. Kalau kenal kan repot. Kan tadi kan cerita masalah pribadi tipu menipu ya. Nah, di sini aku lebih cerita ke jadi hubungannya asmara kayak gitu. Ini bu ceweknya Habis sih. itu ya udah lama kelamaan ya chat terus akhirnya ketemu juga pernah. Jadi misal ditanya ya, kamu mau kemana hari ini? Gak kemana-mana, paling juga ada kerjaan kalau nggak mak kuliah. Anjing ngomongnya kuliah. Ini pas kuliah berarti. Enggak tak bohongi juga kalian. Enggak biasanya. Kalau aktivitas lebih ke aktivitas sih. Misal ya kita ngapain kayak ke rumah teman dipapin. Jadi foto-foto lama. Misal kalian punya foto sama teman-teman lama gitu kan. Teman-teman cowok. Lagi ngapain tuh? Nah, Lagi ngapain? ya udah aktivitas ngapain kayak gitu lagi cangkruk lah di warkop. Nah, kita foto, kita kirim ke dia. Jadi aku lagi di warkop nongkrong gitu kan. Padahal nggak lagi nongkrong gitu, Pak. Anjir parah banget sih bohong ini anjir. Lagi ngapain Bar itu Mas Bar? Kirain lagi itu Padahal apa? lagi Wedang jahe. Pedang jahe tuh. Ngewedang jahe bangsat Mas Po ini. Mas Po ini ngewedang jahe, Cuk. Tapi kalau yang apa selingkuh sama temen sahabatnya pacarku juga pernah sih. Gimana tuh? Enak mana? Apa? Enak mana? Enak mana? Enak
ya enak yang nggak itulah nggak kenalan lah. Kalau kenal sama sahabatnya gimana terusannya? Pernah waktu itu tengkar sih gara-gara aku Anjing, gila diperebutkan. rusak pertemanan dan ditiru teman-teman. Nggak Tapi baik. emang sampai sekarang rusak berarti. Sampai sekarang Enggak, rusak. udah. Ya, sekarang mikir gini lah, kenapa orang masalah cowok itu masalah cowok aja masa Iya, berarti Mas Ya udah. Wo ini primadona cewek-cewek ya. Waduh, enggak juga. Kalau menurutku ya ada solusi yang paling tepat sih. Apa itu, Mas Bro? Yaitu mempertemukan bertiga semua pihak langsung ngewedang jahe bareng-bareng. Ngewedang jahe, Bang. Tapi aku pernah sih gini. Oh, Tapi pernah ngewedang jahe? enggak. Pernah. Aku pernah Kirain. dulu pacarku sama Ya. gebetanku foto bareng. Pacarmu sama gebet. Oh, selingkuhannya. Pacarmu sama selingkuhanmu. Ya, foto bareng. Jadi aku itu pernah bikin caption kayak gini. Hidup itu indah ketika pacar dan gebetan bisa akur. Tapi itu kamu post. Oh, maksudnya ada kamu, ada gebetan Enggak. sama Enggak, si pacarku sama gebetanku kan satu sekolahan sih. Heeh. Satu sekolahan. Cuma yang satu kan kakak kelas, satu adik kelas kan. Anjir. Foto bareng. Tapi enggak Itu tahu. saling tahu nggak itu kalau kamu Yang- ada simpenan? Yang gebetanku tahu. Yang selingkuhanmu tahu. Tahu. Anjir. Terus ditanya, "Mas, gimana nanti kalau ketahuan?" Oh, Malah Kak, bilang aja, yang selingkuhan ini adik kelas anjing. adik kelas. Bangsat, Mas. Tai sih, sering dibohongin pasti adik kelas. Kasian, cuy. Adik kelas, cuy. Tapi dia lagi males pacaran juga sih pas itu. Hampir kayak ya dia disakiti terus ya sama-sama lagi maksudnya pengen melakukan pacaran cuma trauma gitu loh. Jadi ya Ingin melakukan ngewedang jahe. pacaran cuma males pacaran gitu loh. Kok Anda ngewedang jahe terus dari tadi ya? Ya memang lagi suasana hangat-hangat gini, dingin-dingin gini Iya, enak pengen ngewedang. ngewedang jahe bareng. Ngewedang Bikin jahe maksudnya. Bikin jahe, wedang itu Yes, hangat, jahe jadi jahe direbus. Enak kok. Itu buat Betul, itu buat apa antibody di saat pandemi corona itu bagus. Ngewedang jahe. Betul. Ngewedang jahe. Kualitas juga makin meningkat. Nah, Anjir, kenapa Ya, nyambung, kejantanan juga, ya, kejantanan juga. nyambungnya makin ke situ ya. kayaknya nggak sampai Ayo, kejantanan. Mas Fit, ayo Mas Fit. Kalau aku sih kayaknya apa ya? Kalau ditipu sih aku keluargaku bukan ditipu sih, istilahnya kayak ada pembantu nih, bukan pembantu ya, ART lah ya. Wah. Asisten rumah tangga. Pembantu, aku juga ada cerita sih juga ini. Kalau gini nih, ceritanya nih aku ya. Jadi kan ART waktu aku masih di Jakarta sih. Aku punya ART nih. Dia nih kayak ART ini punya cowok gitu loh. Nah, terus Punya apa? Cowok apanya itu? enggak punya pacar. Tunggunya cowok. Enggak punya pacar, cowok. Oh, Punya pacar. gimana? Terus dia tuh hobinya kayak telepon gitu. Ternyata setelah diselidiki tuh ini jatuhnya dia bohongin aku sih, kayak bohongin keluarga aku sih. Dia pakai telepon rumah, cuy. Dan itu tuh baru ketahuan setelah keluar tagihan dari telepon rumah kan. Wow, tagihannya berjuta-juta. Habis itu mau aku minta print ini yang pakai telepon siapa, padahal kita nggak pernah pakai gitu loh. Minta di print nomornya, kehubungin kemana. Nomornya sama semua, akhirnya ditanyain dia nggak ngaku. Akhirnya dibawa ke rumah nenekku yang di Jakarta lagi kan beda nih rumahnya. Dibawa ke Jakarta diinterogasi nenekku lah. Nenekku kan agak keras sih dulu. Diinterogasi. Jauh banget. Interogasi sampai ke Jakarta dulu ya. Kan aku juga di Jakarta, Pak, posisinya. Sama-sama di Jakarta. Pas aku waktu di Jakarta. Oh iya. Terus diinterogasi. Udah tuh, gak lama dia akhirnya ngaku lah ya. Nenekku udah sampai ngancem, nanti di polisi nih. Padahal juga enggak, cuma nganceman doang kan. Terus Ya, siapa juga polisi ngurusi. iya, telepon doang gitu loh. Paling enggak ngaku lah gitu loh. Dia ngakuin gitu loh. Terus gak lama kita pergi. Terus di rumahnya nenekku sisa tanteku sama anaknya yang masih bayi. Kita pergi keluar nyari makan. Pas pulang, pas lagi nyari makan nih, ditelepon. Halo, mbaknya kabur cuy. Oh,
kabur kayak ketakutan gitu, kabur aja, udah kabur, dia nggak tahu arah. Terus abis itu penyalur agensi ART-nya itu nelpon mamaku dong, Bu ini ketemu Bu, kan mamaku juga laporan sebelumnya ini kabur Bu, ini ketemu Bu anaknya, sekarang nggak tahu dia lagi nggak ada. Dia minta balik ke saya juga nggak saya terima lagi, jadi apa ibaratnya di pinggir jalan gitu rantar. Oh ya udah, kata mamaku udah biarin aja lah. Anjir aku kaget banget sampai bisa kabur gitu cuy. Itu kayak akhirnya cuma di sinetron doang, ternyata di kehidupan nyata tuh ada. Ada lah pasti kalau kayak gitu, pembantuku pun juga pernah. Parah sih itu. Aku nggak nyangka, maksudnya nggak nyangka bakal pikiran dia tuh sampai kabur. Maksudnya dia kabur tuh apa yang dia takutin sih? Orang kita juga cuma ngancem doang. Dia panik. Iya sih, mungkin dia panik karena dia tahu karena posisi dia tuh salah, dia nggak ngaku kan. Iya, sudah mentok dia. Oh parah sih itu. Nah, Kabur. tapi kalau ngomongin soal pembantu ya, mungkin ini masih berhubungan dengan dibohongi ya. Jadi aku dulu punya pembantu nih. Jadi memang awalnya tuh kinerjanya memang pembantu ini baik, kinerjanya bagus tuh. Rumah bersih, semua teratur, datang nggak pernah telat. Terus lama-kelamaan mulai aneh nih, dia kerja mulai telat-telatan. Terus misalkan aku punya uang sangu ini, sekolah misalkan biasanya kan ada sisa tuh. Entah itu 10.000, 20.000, 100.000, 50.000 gitu. Kali ketinggalan di baju seragam lah. Nah, pasti aku besoknya itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak kan. Nah, karena saking seringnya dulu itu aku ninggal duit di baju seragam, terus aku mulai curiga nih. Loh, kan aku punya uang ketinggalan di uang seragam nih. Terus aku coba tanya lah sama pembantuku waktu itu. Mbak, tahu uangku di sini enggak, di seragam ini enggak? Reaksinya itu aneh. Dia matanya itu ngadep ke bawah, baru lihat aku, baru bilang enggak itu sambil dari bawah ke atas gitu. Oh ya. Kayak dari aura wajahnya udah berbohong gitu ya. Terus ibuku juga pernah lama-kelamaan juga curiga nih, kok pembantu ini suka beresin kamarnya ibuku yang harusnya tuh nggak perlu diberesin. Jadi kayak lemari-lemari itu kayak dirapi, padahal kan sudah rapi. Ibuku itu suka nyimpen di lemari lah. Itu udah rapi. Tapi kok lama-kelamaan kayak mau mulai ngecekin situ terus. Akhirnya ibuku coba nih pasang HP di sudut mana lah, nggak ketahuan. Dijadiin kamera tersembunyi gitu. CCTV lah, betul. CCTV buatan lah, kecil-kecilan. Nah, dia terus di rekaman itu pembantuku lagi ngobrak-ngabrik lemari kayak nyari apa ya, kayak surat-surat berharga gitu. Wah, anjir gila cuy, surat-surat berharga cuy. Wah, ini nggak bisa dibiarin sih kayak gini terus. Akhirnya ditegur tuh pembantunya, disuruh hari libur suruh datang, ditegur. Mbak, ngomong, Mbak ini jujur aja, nggak usah bohong kalau mbaknya ini suka nyuri uang anak saya, terus suka buka-buka lemari. Ini saya punya buktinya loh, ini sudah pasti mbaknya nggak bisa berbohong. Oh enggak. Jujur lah, nggak mau jujur terus. Laporin polisi, ancem. Akhirnya dia lama-kelamaan nangis. Ya maaf Bu, saya ini harus apa ini? Aku mikirnya keluarin lah. Ganggu parah sih amat, kalau udah nyari surat-surat berharga sih parah sih. Parah banget sih anjir. Iya sih, sudah niatnya kriminal kan. Iyalah. Kriminal lah. Ngawur sih itu, gila. Aku kira cuma di sinetron doang tuh gitu. Ternyata di kehidupan nyata tuh ada. Sinetron itu kan termotivasi dari dunia nyata juga. Termotivasi, terinspirasi ya Black. Termotivasi. Termotivasi. Arya Teguh mungkin motivasi. Aduh, termotivasi. Nah, kan ini kita udah nyeritain pengalaman-pengalaman pribadi nih. Sekarang kita bertiga nih. Pernah nggak di antara kita bertiga nih bohong satu sama lain? Kayak misalnya
Mas Bo ngebohongin aku ngebohongin Mas Bo, aku ngebohongin Mas Bor atau apalah. Aku gini sih, kalau aku itu bukan ngebohongin. Dia dibilang bohong. Cuma gimana ya, jelasinnya agak susah. Bohongku itu gini ke Mas Fit. Ini aku buka jujur ya. Apa nih? Sebenarnya aku ini kan ada uang. Cuma aku mager buat narik uang. Nah, mau nggak mau bilang, Mas Fit tolong dong, utang dong. Padahal aslinya ada uang, cuma lagi males ngeluarin uang. Nah, jadinya aku berbohong. Dan akhirnya aku ngutang sama Mas Fit. Itu kebohonganku. Itu bukan bohong sih, karena itu aku juga udah tahu gitu loh. Gak mungkin Mas Bo tuh gak ada duit. Alasannya ini lebih ke alasan sih, bukan bohong. Bukan bohong, aku sebenarnya ada uang, cuma lagi males ngeluarin uang. Padahal tinggal ke ATM doang kan. Iya. Padahal ATM juga gak jauh ya sebenarnya. Iya, aku juga bingung. Malah bikin aku susah gitu loh. 20.000 cuy transfer sama dia. Konyol. Ya nggak bisa diambil lah 20.000 anjir. Kecuali kalau ada ATM 20.000 tuh nggak apa-apa transfer. Nih ATM 20.000 gimana ngambilnya bos? Kalau aku sih bohongnya sih ya cuman gara-gara konyol aja kadang-kadang podcast kan. Karena jiwa nih masih mager podcast untuk ngomong gitu loh. Aku bilang aku kemana. Wah, tai. Aku bilang, wah sesok guys sore aku ono tuh padahal juga aku tiduran di kasur itu. Belum tapi emang kalau kadang-kadang tapi kalau emang nggak mood ya nggak enak juga. Daripada bikin nggak enak kan aku bilang aku nggak mood nggak enak kan ya lebih baik kan berbohong demi kebaikan lu nggak apa-apa loh. Kalau Mas Bor, ayo silakan dibuka Mas Bor. Itu sih waktu zaman-zaman kita sering masih di kampus lah, mesti dengan kita normal. Mungkin yang biasanya pura-pura nggak bawa kendaraan nih, kan biasanya kita suka keluar bareng-bareng tuh. Oh iya. Biasanya nggak sepenuhnya kita semua yang ikut dalam itu bener-bener nggak bawa kendaraan. Iya pasti ada yang bawa kendaraan, cuman nggak mau dipakai. Iya. Tuh, antara mau hemat bensin atau malas nyari parkiran lagi. Kadang-kadang ngomongnya aku cuma bawa motor, nggak bisa bareng-bareng. Padahal bawa mobil sebenarnya. Aduh. Tapi Gitu kalau aku itu juga pernah sih. Aku kalau bawa mobil sih aku langsung kalau misalnya mau keluar pas kampus gitu sih aku lebih ke terus terang sih. Aduh malas nyari parkir lagi. Tahu sendiri kampus kita masih parkirannya banyak juga nggak cukup kan? Soalnya Mas Fit nggak punya alasan lain kalau naik motor. Karena aku naik motor terlalu jauh dari rumahku, naik motor kayak sesuatu yang nggak mungkin loh. Kecuali kalau aku masih kos ya. Aku dulu kos naik motor. Ya naik motor nggak mungkin. Mobilnya kegedean masuk jalan gang-gang sempit nggak mungkin. Mobilnya kecil. Nggak ada alasan lain soalnya Mas. Karena saya tidak ada alasan lain karena ya udah mobil cuma itu doang ya mau gimana susah lah nyari parkir intinya. Nah kalau Mas Bo nih, aku tahu alasan Mas Bo buat ngelak kalau mobilnya mau dipakai nih. Parkirku jauh di CWP. Padahal Mas Bo kalau berangkat mesti pagi terus. Iya, dia loh berangkat pagi tapi parkir tuh selalu di sebelah sana yang jauh gitu loh. Kenapa nggak di daerah kampusnya gitu loh? Kenapa? Itu menghindari. Ada aja alasannya. Pokoknya alasannya anak-anak ya kalau mobil yang pada nggak mau dipakai ya nggak mau dapat parkir gedung, malas bayar. Ya malas bayar, panas. Jauh parkir. Ujung-ujungnya makannya di kampus mahal. Masalahnya tuh kalau makan di kampus kita ya mendingan makan di luar guys. Sumpah ini loh. Kalau dibandingin apalagi udah bosan juga kampus gitu-gitu doang. Mahal, bosen gitu-gitu doang. Mendingan kita makan di luar. Sebenarnya makan kampus itu variatif loh. Cuman kita kalau beli pasti itu lagi. Iya. Soalnya itu yang murah Mas Bor. Yang lainnya tuh 30.000 ke atas anjir gak cukup. Kita ini kuliah di kampus. Ya salah satu kampus tinggi, lah. Ya, tapi kita itu jiwa-jiwa kita itu di bawah. Di bawah kita itu. Makan itu cuma buat makan kan fungsionalnya kan biar kenyang. Yang penting kenyang, kita mah nggak perlu enak-enak lah, yang penting kenyang. Maksudnya yang penting kenyang keisi. Kalaupun makan enak ya nggak harus di kampus lah makan semahal-mahal gitu. Maksudnya di tempat lain kan masih bisa. Selama masih ada yang murah kita nyari yang murah sih. Benar. Dan kalau kalian perlu tahu, yang murah tuh cuma ayam geprek. Jadi seminggu tuh kita bisa 5 kali makan ayam geprek berturut-turut selama kuliah. Kalau nggak ayam geprek ya kayak
ayam-ayam pok-pok gitu. Iya, udah ayam geprek. Itu cemilan sih, bukan makanan itu. Gila, ya. Anjir, mahal banget. Aku bahkan cuma ayam geprek doang yang pernah tak beli. Anjir. Asli. Kita makan di luar makan mie. Karena justru di daerah pasar yang TPR itu murah ya itu, termasuk loh. Murah. Ada depot. Lumayan, Depot itu murah anjir, walaupun jauh sedikit ya. Iya, tapi kalau dihitung bensin mobil ya nggak berasa lah. Mager juga kan. Iya, tapi mager. Itu doang sih masalahnya. Ya kalau mau murah ya emang harus nyari yang agak jauh sih. Iya. Ada enak, ada nggak enaknya lah. Plus minus. Dan Sebenarnya nggak menjamin juga kesehatannya juga lah, kebersihannya. tapi yang di TPR itu bersih lah. Bersih. Kecuali yang di Portugal itu gak tahu sih. Portugal aku pernah makan di situ. Pecel lah aku. Namanya aneh banget. Portugal. Namanya warung Oh, aku Portugal. Lihat apanya Portugal ya gitu. Tapi ada Nggak aku ada nih terminal. aku pas kos kan depan rumahku ada bengkel, sebelahnya bengkel kan jualan penyetannya. Anjir itu nggak tahu daging apa nih, ayam sama telur dadar sama nutrisari. Anggur 11.000 cuman aku makan anjir. Loh, tapi emang ada ya yang nggak aneh-aneh lah, tetap ada kan. Tapi Mungkin orang ayamnya tuh gede Mas volume penyetan lu. Ayam, telur dadar. Aku bilang anjir 11.000 tiap hari aku makan di situ, walaupun nggak tahu bersehat apa enggak, tapi kenyang yang penting. Namanya dulu juga mantan anak kos kan ya, uang kan juga kepepet. nggak peduli kualitas juga, Iya, yang penting kenyang kalau anak kos itu. Tuh. Tapi dulu juga ada loh mie pangsit harga itu juga. Tahu nggak? tahu. Di mana? Dekatnya Mubarak gitu. Ada. Oh, ada. Jangankan mie paksi, dulu di kampus kita ada ibu-ibu jualan naik motor itu loh. Aku sering beli tuh di situ. Itu nggak ada sampai sekarang, nggak tahu kemana. Diusir kayaknya. Agak ilegal tapi gimana yang beli Ilegal juga tapi yang beli laku. banyak. Semua karyawan, dosen-dosen belinya di situ. banyak. Tapi ilegal dia tuh. Ya itu orang yang berani jualan langsung masuk dalam kampus. Satu-satunya dia doang. Satu-satunya dia doang. Masuk ke lobby. Ya kan masuk ke lobby kan. Iya. Anjir keren banget Di tuh ibu. depannya musola Cewek. Itu aja keren banget tuh ibu. Sumpah dia. Itu, Satpam udah nggak berani, padahal di situ ada satpam. iya padahal ada satpam. Masalahnya dia jualan di daerah Kalau di luar negeri ada food truck, kalau ini ada motor. motorcycle. Motorcycle. Enggak, tapi itu epic sih, dia buka lapaknya di dalam kampus bos. Iya. Dimana lapaknya dalam kampus. padahal kampus tuh ada kantin gitu loh. Itu kan epic banget gak sih? Apalagi di kampus kantinnya kan maksudnya untuk sewa, karena kita kuliah bisnis ya ngerti lah sewa-sewa situ. Iya. Itu terhitung mahal. Tapi dengan Ibu ibu itu. ini dia dengan Kualitas. jiwa-jiwa itunya mungkin ngelobi Pak Rektor, mungkin dia hebat itu. Anjir keren banget. Oke, Tapi abis itu oke. semester berapa ya udah gak ada lagi dia? Iya. Mas- Oh, sempat ada cuma ngejauh. Jadi di daerah parkiran motor. Iya motor sempat ke sana. Itu juga cuma bertahan beberapa 1 bulan kali ada di situ. Habis itu pokoknya ibu itu laku deh. Udah pindah dari pertama di lobby ya. Itu laku banget. Di parkiran motor tuh agak jauh tetap laku. Ibu itu emang, Bu, kalau nonton ya balik lah Bu ke Entrepreneur kampus. Anda luar biasa, Bu. Anda itu hebat, Bu. Itu nggak ada sewa tempat loh. Anda bisa memenangkan Kita- persaingan bisnis dengan makanan-makanan yang mahal. Hebat Anda. kita kuliah bisnis bukan berarti kita lebih jago daripada ibu. Iya. Kita kuliah bisnis ya. Rasa keberaniannya luar biasa. Mungkin secara teori kita lebih bisa, tapi secara praktek kita belum tentu sejago ibu itu. Benar-benar. Berani mengambil resiko itu. Oke lah, kayaknya kita sudah di penghujung acara, penghujung podcast. Nggak ada yang dibahas lagi lah ya, nggak ada saran-saran lagi lah ya. Kan tadi udah dibahas saran-saran buat para pendengar. Kayaknya Mas Fit, monggo. Seperti biasa, jangan lupa kalian klik subscribe, like video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian mau nonton di Spotify, linknya ada di bawah. Kalau kalian mau beri saran, bisa di komentar, bisa di email, bisa di DM IG masing-masing ada di bawah sini, kecuali Mas Bor. Gue udah nggak mengharapkan Mas Bor 1000 subscriber buka, susah bos. Kayak mimpi terlalu tinggi itu. Yaudahlah, dadah.